Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, hidup di dunia hanyalah sebentar. Hidup dunia ini sangat singkat. Yang kekal abadi hanyalah di kampung akhirat. Maka tidak selayaknya hidup ini dilalui dengan hasad dengki. Nanti suatu saat kita akan tinggal kenang saja. Maka kematian itu tidak pernah meminta izin. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka tersenyumlah wahai saudaraku, maafkanlah semua orang-orang yang telah menyakitimu. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, hasad dengki ada dua yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasad dengki itu tidak layaknya dimiliki karena itu akan merugikan bagi orang yang memiliki sifat tersebut. Di mana hasad dengki itu seseorang menginginkan lenyap, hilangnya nikmat yang diterima oleh saudaranya, berupa kelebihan yang diberikan oleh Allah, apakah berupa pangkat, jabatan, harta, kekayaan, keturunan, orang-orang yang soleh, keturunan orang yang cantik, keturunan orang yang gagah, keelokan budi pekerti atau akhlak, dan bentuk-bentuk rahmat kelebihan lainnya yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Dan seseorang itu dia menghendaki hilang rahmat itu dari saudaranya, maka itulah yang dikatakan dengan hasad dan dengki. Adapun iri, seseorang itu membenci saudaranya yang menerima rahmat daripada Allah, tapi dia tidak menghendaki rahmat itu hilang dari saudaranya. Hal yang seperti ini, iri yang seperti ini dikatakan oleh para ulama dengan ghibthah, dan ini para ulama mengkategorikannya iri yang diperbolehkan. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasannya ia telah berkata, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, la hasada illa fisnataini rajulun atahullahu malan fasullita alal halaqatihi fil haqq wa rajulun atahullahu hikmah wa huwa yaqdi wa yu'allimuha. Rawahu Bukhari. Tidak dibolehkan hasad dengki itu kecuali dalam dua hal. Yang pertama adalah seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat, kelebihan harta. Kemudian orang tersebut mempergunakan hartanya di jalan yang diredai oleh Allah. Dia belanjakan hartanya kepada karib kerabat, orang yang dekat hubungan darah dengan dia. Dia berikan kepada
anaknya, istrinya, orang tuanya, saudaranya, keluarganya. Kemudian dia bersinergi dengan hartanya itu kepada teman sejawat seperti kepada tetangga, fakir miskin, orang tidak mampu lainnya, teman yang kurang mampu di kantor, teman sekampung, membelanjakan harta kepada jalan-jalan yang diridai oleh Allah seperti untuk pembangunan masjid, untuk madrasah, membantu orang berdalam-dalam dalam bidang ilmu, dalam penelitian, untuk orang berjuang di jalan Allah. Dia pergunakan hartanya itu. Kemudian harta yang diterimanya itu, dia mampu mensyukurinya dengan cara dia berikan pada orang-orang untuk jalan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hasad dengki yang kedua adalah seseorang yang diberikan oleh Allah berupa nikmat, kelebihan berupa hikmah, yaitu ilmu, di mana orang yang dilebihkan ilmunya tadi, dia tentu dengan susah payah mencari ilmu itu. Dia belajar, dia menambah kuliahnya, dia berdalam-dalam menuntut ilmu. Dia mengolah, menganalisa, membaca, menghafal, mencerna. Kemudian dia ikut ujian. Dia penelitian sampai dia menjadi seorang yang ahli di bidangnya. Dia pergunakan ilmu itu untuk dirinya. Dia memanfaatkan ilmu itu. Dia transfer kepada orang lain. Sehingga dengan ilmunya itu, orang lain menjadi cerdas dan orang lain mendapatkan manfaat daripada ilmunya itu. Saudaraku kaum muslimin yang beriman. Itulah dua hasad dengki yang diperbolehkan di dalam agama Islam. Selain dari dua yang ada di dalam hadis yang dibacakan ini, tidak diperkenankan hasad dengki itu. Karena sifat hasad dengki akan membuat seseorang menerima ganjaran hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala berupa segala amalan ibadahnya tertolak, tidak diakui dan tidak diterima oleh Allah sebagai sebuah amalan soleh. Karena sifat hasad dengki itu termasuk juga iri, termasuk dalam kategori orang-orang yang memiliki penyakit hati. Penyakit hati itu obatnya adalah dengan taubatan nasuha, dekat dengan amalan soleh. Saudaraku, kaum muslimin yang beriman. Demikianlah tausiah pendek pada kali ini. Jangan lupa saudaraku, tonton terus di YouTube channel Ratna Kasmi Kolbun Salim. Jangan lupa videonya di-share, like, subscribe, komen, dan tekan lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari kami. Banyak maaf, kekurangan milik saya sebagai manusia biasa. Kesempurnaan hak milik Allah Subhanahu wa taala semata. Alama yang fauqa wasta'in billah wala ta'jis. Bersemangatlah kamu melakukan aktivitas yang bermanfaat bagimu. Jangan lupa selalulah memohon, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa lemah, tak berdaya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Yasin Habibillah.